Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sungguh merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua hadir dalam acara pemberkatan nikah Saudari Stella Catalonia Dita Hanjani dan Hendrik Haru Kondalura. Saudari Stella adalah putri dari Bapak Alexander Handoyo dan Ibu Wiliani Inde. Sedangkan saudara Hendrik adalah putra dari Bapak Thomas Hama Banju dan Ibu Pindi Atahau. Hari ini Rabu 6 September 2023 merupakan hari yang penuh dengan romantika dan kasih sayang. Sebagai penghormatan dan perasaan bahagia kita, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran calon mempelai wanita bersama dengan keluarga. Mari Bapak Ibu yang terkasih, beri aplaus yang meriah dan arahkan pandangan kita kepada calon mempelai wanita. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yesaya Suprio STH. Pada pagi menjelang siang hari ini, saya selaku orang tua dari Stella Catalonia Dita Hanjani, Singosari, 6 September 2023. Saya menyerahkan anak saya Stella kepada Bapak Pendeta Yesaya untuk dilaksanakan pemberkatan nikah antara anak saya Stella dengan Hendrik. Demikian permohonan kami. Terima kasih. Ya, izin nama Tuhan, terima kasih Bapak Alek. Saya akan melaksanakan untuk pemberkatan pernikahan. Tuhan memberkati. Saudara, Tuhan Yesus sangat baik dan saya percaya hal itu yang hari ini bahkan di hari-hari yang lalu dirasakan terutama oleh kedua kekasih kita ini. Sebentar lagi melalui pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Pendeta Yesaya Suprio STH, persatuan mereka akan diberkati. Janji mereka akan diucapkan dan cinta mereka akan dipersatukan.
Mari Bapak Ibu Saudara kekasih kita semua yang berada di sini, kita naikkan doa-doa terbaik bagi mereka supaya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah untuk kedua kekasih kita ini. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan semua baik. Amen. Glory. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, katakan semua baik, semua sungguh baik. Kau jadikan hidup lebih sungguh. Mari katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku dengan kasih Kristus. Pendeta Muda Ganda Pardede akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh hati kami penuh dengan sukacita Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersama-sama menjadi saksi kasih Tuhan di tengah-tengah saudara dan saudari kami Tuhan. Terima kasih, kami mau mulai cara pernikahan ini, pemberkatan nikah ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan kami berdoa supaya segala sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dalam kerajaan sorga, itulah yang akan dinikmati oleh saudara dan saudari kami Hendrik maupun Stella Tuhan. Kami sungguh percaya perkenanan Tuhan, hati Tuhan atas hidup mereka, untuk mereka bisa bersama-sama menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam segala semua sesuatunya Tuhan, nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saudara, kalau hari ini boleh ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari setiap kita, bahkan terutama kedua kekasih kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Glory. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur ya, sekali lagi haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Sorak-soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak-soraklah, haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak-soraklah, haleluya, haleluya. Naik, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Saudara berdiam, saya mau kedua mempelai saja. Ya, saudara saja. Soraklah, haleluya. Mari katakan, haleluya. Sorak. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Mari iringi dengan tepuk tangan, glory. Sekali lagi soraklah, katakan lebih. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi ya semua, mari katakan soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Yeay, haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Amin. Haleluya. Mari kedua, mulai berdiri. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tetap berdiri. Allah yang sangat baik, hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari katakan bersama-sama, Allah itu baik. Glory. Mari. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih glory tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Mulai saja katakan, kasih Mari iringi dengan tepuk tangan. Haleluya. Katakan lebih keras. Haleluya. Berdua mari katakan. Dan selamanya. Haleluya, mari bersama-sama katakan kebaikan Tuhan. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Amin. Luar, katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi mari katakan Yesus. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Glory, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya. Merupakan lagu yang di-request secara khusus oleh kedua mempelai, yang menyatakan sungguh bahwa Tuhan sangat besar di dalam kehidupannya, dan dia ingin kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup mereka berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Glory. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Glory Yesus. Dalam rencana-Mu Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. sekali lagi mari katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna.
bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi mari katakan dengan sungguh, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kasih Kristus. Pendeta Max Raja berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau besertaku, Kau bersamaku. Saya jemput kita semua berdiri. Haleluya, haleluya. Bukti kebesaran. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dahsyat dan ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam. Haleluya. Sebagai bukti kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, sebagai bukti kebesaran-Mu Tuhan. Di bukti kebesaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini buat ibadah pemberkatan peneguhan nikah anak-anak kami yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebelum peneguhan nikah dilaksanakan, kami akan dibekali oleh firman Allah. Kedua calon mempelai, baik itu mempelai wanita, mempelai pria, akan dibekali oleh firman Allah. Sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu itu dapat memberkati kami semua, menjadi bekal bagi kami ke depannya, untuk kami mengarungi rumah tangga kami. Tidak hanya mempelai, tapi kami semua yang ada pada pagi hari ini, kami butuh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu semua Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saya minta Mas Hendrik ini senyum dong ya, senyum terus, jangan usah tegang-tegang. Semuanya sudah merestui ya. Papa Mama ada saat ini di tempat ini ya, tanda merestui kalian berdua ya, harus penuh dengan sukacita ya. Di antara semuanya kalianlah yang sangat berbahagia saat ini. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Segala sesuatu kita tahu bahwa kita butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan, dan terlebih kita perlu firman Tuhan. Ada satu ayat saat ini khusus untuk mempelai, tapi juga untuk kita semuanya.
Amin Bapak Ibu. Kita akan langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kepada kita semua membuka di dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Ya. 119 ayat yang ke-105. Ya, nanti saya minta ya kedua mempelai ini harus benar-benar sudah menghafalkan ayat ini menjadi ayat emas ya, supaya tidak akan pernah dilupakan ya. Saat mendayung bahtera rumah tangga, menjalani kehidupan yang baru bersama keluarga ya, berkeluarga. Saya undang kita semuanya berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama kali. Juga kedua mempelai ya berdiri, kita akan baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai. Dan siap-siap Mas Hendrik dan Mbak Stella untuk menghafalkan ayat ini ya. Kalau udah hafal nanti enggak jadi di dalam pemberkatan ini ya, harus dihafalkan, oke? Oke, di nama Tuhan, kita akan sama-sama membaca 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan, silakan dulu semuanya mempelai tetap berdiri ya. Oke, yang lain duduk ya. Sekarang enggak buka handphone atau Alkitab ya. Sekarang berdua tolong dihafalkan. Yang keras ya, pakai mic. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, sungguh benar bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Silakan duduk. Sebentar kedua mempelai ini akan bersatu. Ya. Mereka tidak hanya berbeda laki, perempuan, tapi juga banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin dari latar belakang yang berbeda, mungkin dari pendidikan yang berbeda, cara orang tua mengasuh juga mungkin berbeda, adatnya berbeda, mungkin kebiasaan hari-hari berbeda ya. Dan tentunya ada banyak perbedaan-perbedaan yang seringkali membuat perselisihan, membuat percekcokan seperti itu ya. Karena mungkin bagi Mas Hendrik dari dulu saya tahunya ya ini, orang tua mengajarkannya seperti ini ya. Nanti Mbak Stella juga, loh enggak, orang tua saya mengajarkan begini ya. Enggak sinkron ya, seperti itu. Akhirnya kalau kita melihat kenapa sih orang-orang di luar sana yang hidupnya tidak benar-benar hidup takut dan hidup dekat dengan Tuhan, seringkali mengatakan alasannya mereka bercerai adalah karena tidak cocok. Ya, seperti itu ya, tidak cocok, ya, tidak sehati, tidak sama. Ya. Akhirnya terjadi perpisahan, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya terjadi perceraian. Dan saat ini satu-satunya yang bisa membawa keluarga kita tetap bersatu dan bahkan bisa menyatukan ya antara dua pihak keluarga yang begitu banyak perbedaan. Saya dengar cerita Mbak Stella, sebenarnya dia dulu itu takut sama orang Sumba ya. Karena dalam benak pikirannya orang Sumba itu kasar, orang Sumba itu keras dan lain sebagainya ya. Mungkin suka main tangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah satukan, ya luar biasa ya. Dan ternyata kesaksian Mbak Stella ini ternyata tidak seperti itu ya. Apa yang dibayangkan ternyata tidak seperti itu. Nah, ini bekal untuk kalian berdua. Firman Tuhan jelas katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebentar kalian akan menjalani ya, perjalanan hidup yang baru bersama pasangan suami dan istri. Ya, perjalanan untuk menyatukan dari dua keluarga, ya, yang dari latar belakang yang berbeda, yang dari adat istiadat yang berbeda. Ya. Dan ada banyak perbedaan yang ada. Kalau tidak ada yang menyatukan, maka gampang sekali terjadi perpisahan dan perceraian dan lain sebagainya.
Mungkin di antara kita yang hadir saat ini juga mulai satu dengan lain merasa tidak cocok ya dan lain sebagainya ya. Merasa tidak cocok ya. Ya memang pasti tidak cocok Bapak Ibu karena sudah laki sama perempuan aja sudah beda ya seperti itu ya. Laki sama perempuan aja sudah beda, pasti ada ketidakcocokan. Tapi kita akan kembali kepada firman Tuhan bahwa ternyata melalui firman Tuhan maka disitulah ada terang yang menerangi setiap perjalanan hidup kita. Karena ada banyak orang yang hidupnya dalam kegelapan. Dan saat dia hidup dalam kegelapan dia tidak tahu arah mana yang dia tempuh. Arah mana yang dia harus jalani. Seringkali kesasar, seringkali salah dalam melangkah karena dalam kegelapan. Namun ada terang yaitu firman Tuhan yang akan menerangi setiap perjalanan hidup kita. Khususnya mempelai akan menjalani perjalanan hidup berumah tangga. Setiap saat ya waktu butuh firman. Untuk itu nanti saat pemberkatan selesai dan ada kenang-kenangan dari gereja atau dari gembala selalu dalam pernikahan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan sendiri, firman Allah sendiri. Di dalam firman Tuhan atau Alkitab ini itu ada 5 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu tentang selalu mengacu kepada Tuhan Yesus. Perjanjian lama itu selalu mengacu untuk ke depan yaitu tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Dan ini yang perlu diingat. Ya. Tadi sudah dihafalkan kedua mempelai bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku yang menerangi setiap perjalanan menempuh bahtera rumah tangga, perjalanan menempuh hidup yang baru bersama dengan keluarga. Dan firman Tuhan biarlah selalu ada dalam kehidupan baik itu Stella dan juga Hendrik. Karena di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab itu ada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus kita tahu kalau kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Berbicara dalam hal kasih mengasihi, dia rela mati untuk jemaatnya, untuk kita semuanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Allah sang pencipta langit dan bumi yang mengatur segenap isi dunia ini. Yang memegang kendali atas semua yang ada. Dia juga yang sanggup mencurahkan berkat-berkatnya. Ya. Karena segala sesuatu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemegang kunci atas semua yang ada. Jadi selalu hadirkan Tuhan Yesus dalam hidupmu dimanapun dan apapun yang kau hendak kerjakan. Karena dengan darah Yesus itu mempersatukan, amin. Darah Yesus mempersatukan. Kita banyak golongan darah bahkan perbedaan ya. Dari ada darah biru, macam-macam ya, ada darah merah. Tapi darah Yesus itu mempersatukan semuanya. Ya. Kalau orang Kristen, orang percaya hidupnya selalu menghadirkan Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan apapun juga mengundang Yesus dalam hidupnya. Bangun pagi mengundang Tuhan Yesus dalam hidupnya. Pasti rumah tangga itu, keluarga itu akan selalu bersatu. Apalagi kalau orang dunia mengatakan orang setelah menikah itu kan bulan madu. Ya. Bulan madu. Berarti madu itu manis, bulan itu ya cuma 1 bulan. Enggak seperti itu ya. 1 bulan, rasanya manis setelah menikah mungkin seperti itu ya. Bulan madu, damai, indah ya. Setelah itu bulannya habis, ya berarti madunya juga habis seperti itu ya. Kalau madunya habis, bulannya sudah habis, tahun berganti tahun. Yang ada hanya sengat-sengat, sengat-sengat lebah yang sangat menakutkan ya seperti itu ya. Tapi kalau ada Tuhan Yesus selalu, ya bukan bulan madu tetapi tahun madu, tiap tahun selalu manis, amin. Ya seperti itu ya. Jadi hadirkan Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam Alkitab itu inti dari Alkitab itu tentang berbicara tentang kasih. Ya, berbicara tentang kasih. Kalau Hendrik, Stella dan kita semuanya mengerti hal ini, kita melakukan firman Tuhan dalam hal mengasihi, musuh saja dikasihi ya firman Tuhan katakan. Apalagi pasangan hidup kita. Ya. Sungguh sangat mengherankan ya. Sahabatnya dikasihi, pasangannya diceraikan ya seperti itu ya. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa
Tidak ada perceraian. Ya. Ada perceraian kalau maut memisahkan. Ya. Dan Hendrik Stella itu sudah dibekali firman Tuhan, pembekalan dalam pra pernikahan ya. Tahu persis dalam hal ini. Tidak ada yang namanya perceraian. Jadi selalu baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu di dalamnya mengandung kasih yang begitu luar biasa. Apapun kesulitan, apapun permasalahan yang akan kita hadapi, saat kasih ini terus ada, ya, maka di situ akan terus mempersatukan keluarga yang ada. Memang ke depan, ya, akan ada banyak badai kehidupan yang akan dialami dan terjadi. Ya, setiap orang yang dalam pernikahan pasti akan ada ya sedikit badai, ya, ada persoalan, ada permasalahan karena memang ada banyak perbedaan. Tapi kalau hidup kita didasari oleh kasih dan rumah tangga kita dasari dengan kasih, maka rumah tangga itu akan kuat. Ya, seperti halnya firman Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang dua rumah yang dibangun. Yang satunya didasari dengan batu yang kuat, yang kokoh, yang satunya pasir. Ya. Dan kita tahu batu ini berbicara Tuhan Yesus, dialah batu penjuru. Ya. Jadi dasari rumah tangga kita dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita itu dengan memberikan nyawanya. Mengasihi jemaatnya, dia rela memberikan nyawanya karena kasihnya yang begitu besar. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa tetapi dia tetap mengasihi. Pasti mungkin ada kesalahan, tetapi kasih menutupi segala sesuatu. Ya. Miliki kasih, ya, kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Alkitab ini berbicara tentang keselamatan. Ya. Berbicara tentang keselamatan. Dan semua orang di dalam dunia ini selalu mencari yang namanya hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Tapi firman Tuhan sudah jelas menjelaskan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, untuk Stella dan juga Hendrik, nanti mungkin ke depan Tuhan percayakan ya berkat hidup, yaitu anak-anak yang akan Tuhan percayakan untuk kita didik. Ajari tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Terus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun rayuan, tidak akan pernah menggantikan nama Yesus dengan apapun juga. Ya. Jadi terus baca firman Tuhan ya, karena firman Tuhan ini pelita ya bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi untuk Mbak Hendrik dan Mbak Stella juga Mas Hendrik ya, bahwa ke depan pagi atau malam selalu bersama-sama membaca firman Tuhan ya. Lakukan itu, kerjakan itu, dan ke depan kalau Tuhan percayakan berkat hidup, ajarkan juga membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jalan keluar di atas semuanya. Ya. Jadi keselamatan, ajarkan anak-anak kita tentang keselamatan yang sesungguhnya. Yang keempat itu tentang penginjilan ya. Tapi tidak saya bahas. Yang terakhir tentang kerajaan surga. Alkitab ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Kerajaan surga adalah berbicara kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal penuh dengan sukacita, penuh dengan kesenangan. Ya. Surga itu berbicara sukacita yang daripada Allah Bapa. Kalau engkau rindu keluargamu, rumah tanggamu, ya, perjalanan hidupmu dalam membangun rumah tangga yang baru. Ya. Dan rindu disertai dengan sukacita, rindu disertai dengan suasana surga yang ada di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Ada suasana surga, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dibaca dan dihidupi firman Tuhan yang kita baca, yaitu dengan melakukannya. Ya. Saat engkau taat, saat engkau menurut, saat engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, damai dari surga akan terus mengalir. Ya. Jadi pesan saya untuk Mas Hendrik dan juga Mbak Stella ya, terus selalu ada firman dalam hidupmu. Ya. Lakukan firman Tuhan. Selalu undang Tuhan Yesus dan miliki kasih ya. Dan terus iman, keyakinanmu terus teguh bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus.
lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan mengalami surga yang mulia. Amin. Di nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa dan kita akan melanjutkan ya, liturgi pemberkatan pernikahan. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami saat ini. Sungguh ya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Kami percaya di saat ada firman Tuhan dalam hidup kami, maka damai daripada surga akan terus ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan secara khusus di tengah-tengah keluarga hamba-Mu yang sebentar akan mengadakan pemberkatan pernikahan. Karenanya Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, siapapun kami percaya Tuhan firman-Mu bagi kami semuanya. Bila kami terus menghadirkan Engkau setiap saat dan setiap waktu, dan hidup kami terus memiliki kasih Kristus untuk kami kerjakan dan kami lakukan, kami praktekkan dalam hidup kami. Dan terlebih ya Tuhan, kami terus memberitakan keselamatan bagi keluarga kami, bagi pasangan kami. Dan terlebih ya Tuhan, terus menghadirkan suasana surga dalam hidup kami. Dan semuanya ada di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melanjutkan prosesi pemberkatan pernikahan ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, selanjutnya kedua orang tua mempelai wanita akan menyalakan lilin sebagai tanda bahwa orang tua telah memberikan restu dimulainya liturgi peneguhan dan pemberkatan nikah putra-putri mereka, serta berharap bahwa putra-putri mereka selalu berada dalam terang dan kasih Kristus. Saya mau bertanya ya kepada seluruh jemaat yang hadir saat ini, hadirin yang hadir pada pagi hari ini ya. Apakah ada pihak-pihak yang hadir hari ini yang merasa keberatan dengan pemberkatan nikah saat ini? Bisa angkat tangan. Ada yang keberatan? Oh, tidak ada. Siap Bapak Ibu ya. Oke. Apakah seluruh hadirin mendukung sepenuhnya pemberkatan nikah terhadap calon mempelai ini untuk dilanjutkan? Mendukung? Oke, puji Tuhan ya. Oke, semuanya mendukung ya. Tambah senyumnya tambah lebar ini Mas Hendrik ya, Mbak Stella ya. Oke, kalau gitu saya juga ada pertanyaan untuk kedua calon mempelai ya. Saudara Hendrik Haru Kondalura, apakah engkau bersedia menerima saudari Stella Catalonia Dita Hanjani sebagai satu-satunya istrimu yang sah? Maukah saudara mengasihi, menghibur, dan menghormati serta memeliharanya baik pada waktu suka atau duka, sehat atau sakit, serta melupakan orang-orang yang pernah ada di hatimu, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup berdua di dunia ini? Dalam anugerah Tuhan, saya siap. Kedengaran enggak Bapak Ibu ya? Kurang keras Mas Hendrik. Dalam anugerah Tuhan, saya siap. Oke ya, terima kasih. Pertanyaan untuk ke mempelai wanita ya. Saudari Stella Catalonia Dita Hanjani, apakah engkau bersedia menerima saudara Hendrik Haru Kondalura sebagai satu-satunya suamimu yang sah? Maukah saudari mengasihi, menghibur, dan menghormati serta memeliharanya baik pada waktu suka atau duka, sehat atau sakit, serta melupakan orang-orang yang pernah ada di hatimu, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup berdua di dunia ini? Dalam anugerah Tuhan, saya bersedia. Kedengaran Bapak Ibu? Ya, lebih keras lagi dong, mantap gitu. Dalam anugerah Tuhan, saya bersedia. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bersama bahwa kedua calon mempelai sudah menyatakan saling menerima menjadi pasangan
suami dan istri ya. Oleh anugerah Bapa di surga, pada hari ini 6 September 2023, di hadapan Tuhan, keluarga, dan sidang jemaat Tuhan, saya, Hendrik Haru Kondalura, mengambil engkau, Stella Catalonia Dita Hanjani, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan bertanggung jawab menjadi suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi engkau, dan menjadi bapa yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kelak, serta mendidik sesuai dengan firman Tuhan, baik di waktu susah maupun senang, di waktu sehat maupun sakit, di waktu kekurangan maupun kelimpahan, sampai maut memisahkan kita. Inilah janji kasih setiaku kepadamu. Oleh anugerah Bapa di surga, pada hari ini 6 September 2023, di hadapan Tuhan, keluarga dan sidang jemaat Tuhan, saya, Stella Catalonia Dita Hanjani, menerima engkau, Hendrik Haru Kondalura, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk menjadi istri yang tunduk, hormat, melayani, dan mendukung engkau. Dan menjadi ibu bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kelak, serta mendidik sesuai firman Tuhan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sampai maut memisahkan kita. Inilah janji kasih dan setiaku kepadamu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan perjanjian pernikahan mereka ya. Dan saya berharap setiap tahun tanggal 6, ya ini juga termasuk ulang tahun Mbak Stella ya. Hari ini juga tepat ya ulang tahun Mbak Stella. Dan biarlah setiap tahun tanggal 6 September ya, ucapkan janji ini ya. Bahwa kalian saling mengasihi, ya, ucapkan janji. Juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menikah ya, ucapkan janji setiap ulang tahun pernikahannya supaya kembali mengingat bahwa akan mengasihi sampai maut memisahkan ya. Puji Tuhan, dan tiba waktunya kita akan menyaksikan mereka akan memasangkan cincin Sebagai bukti janji kasih setiaku kepadamu, kusematkan cincin ini di jari manismu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai bukti janji kasih dan setiaku padamu, aku sematkan cincin ini di jari manismu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Muda Ganda ada? Oh ya. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik kau jadi. Yang telah kau perbuat Haleluya di dalam hidupku. Oh haleluya, haleluya.
Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang teramat baik. Engkau mempersatukan dua keluarga ini Tuhan menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan semua baik. Semua baik saat ini terjadi adalah karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di tempat ini. Apa yang telah Kau berbuat Terima kasih Tuhan. di dalam Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. sungguh terang maka Terima kasih ya Yesus. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Kan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami Kau berarti. jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pernikahan yang kudus adalah seturut dengan firman-Mu dan Engkau menghendakinya ya Tuhan. Untuk kami beranak cucu dan berkembang biak sebagaimana kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur Engkau sudah menolong jalannya prosesi lepas prosesi yang ada dan sampai saat ini kami bersatu hati untuk membawa doa kepada kedua mempelai ini. Begitu saudara Hendrik dan juga saudari Stella ya Tuhan, yang saat ini Engkau telah persatukan dalam pernikahan yang kudus di hadapan Engkau ya Allah Bapa kami, di hadapan seluruh sidang jemaat-Mu dan keluarga besar. Saat ini kami menyatukan hati kami berdoa kepada kedua mempelai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertainya. Berkat damai, sejahtera dan sukacita, berkat kesehatan dan kekuatan, berkat jasmani dan rohani mengalir dan melimpah-limpah. Biarlah keluarga yang baru ini yang akan dijalani, Engkau selalu menyertainya. Engkaulah Immanuel yang selalu menyertai untuk memberikan kemenangan, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kelak ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan, menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya di saat Engkau mempercayakan berkat hidup kepada pasangan ini, kami pun percaya Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan indah. Saat ini kami memberkati kalian berdua, berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dari Anak, berkat dari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang mempersatukan keluarga besar kedua-duanya. Menjadi keluarga dimanapun dan apapun yang dikerjakan selalu dalam keberhasilan. Apapun yang dicita-citakan, apapun yang menjadi pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami teguhkan dan kami berkati Engkau. Haleluya. Amin. Iya, tepuk tangan dong. Oke, karena sudah menjadi istrinya, Pak Hendrik boleh mencium istrinya sekarang ya. Silakan tunggu sampai selesai fotonya ya. Ya boleh dihitung 1 sampai 3 gitu ya. Oke, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3.
atas otoritas yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini Rabu ya 6 September 2023. Maka dengan ini saya Pendeta Yesaya Supriyo STH, Gembala Sidang Jemaat GPD Agape Lawang, menyatakan Hendrik Haru Kondalura dan Stella Catalonia Dita Hanjani telah sah menjadi suami dan istri. Ya. Oke, bisa ditunjukkan cincinnya? Ya, Pak Hendrik dan Ibu Stella, ditunjukkan kedua cincinnya ke jemaat. Jadi Bapak Ibu, saudara semua hadirin yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mulai saat ini kami perkenalkan, inilah keluarga baru Bapak Hendrik Haru Kondalura dan Ibu Stella Catalonia Dita Hanjani. Papa, Mama, terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini, telah membesarkan saya dan telah mendidik saya. Saya mohon maaf kalau selama ini saya sering mendukakan hati Bapak dan Mama. Terima kasih untuk semua yang sudah Papa Mama berikan untuk saya. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, Bapak Hendrik bisa membimbing Ibu Stella. doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
Saudara Hendrik bisa membimbing Saudari Stella untuk beranjak dan menuju kepada Papa dan Mama Saudari Stella. Bapak, Ibu tersayang, Stella berterima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih karena Bapak, Ibu setia. Dari Stella belum lahir sampai Stella besar saat ini, mengayomi, membimbing, membawa Stella kepada apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap perjuangan Bapak dan Ibu untuk Stella. Stella minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan Stella, kekerasan Stella, Stella yang sering keras kepala, yang menyakiti hati Bapak dan Ibu. Saat ini Stella mohon dengan kasih untuk doa restu Bapak dan Ibu di dalam rumah tangga kami yang baru. Terima kasih Bapak, Ibu. Meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Jika sudah siap, bisa bertukar tempat. Yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaan. Di pagi yang bahagia ini, kedua kekasih kita juga mohon izin untuk bisa
mengucapkan terima kasih serta sungkem mohon doa restu kepada oma mereka. Oma yang juga turut mendampingi, oma yang juga ikut mencurahkan kasih sayang mewarnai hidup mereka sampai hari ini. Jika sudah siap, saya persilakan Saudari Stella dan Hendrik. Meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, jangan aku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ya Bapak Ibu, kita semua yang hadir pagi hari ini, kita ke berikutnya bahwa kedua mempelai akan mengambil lilin masing-masing dan menyalakannya dalam lilin keluarga. Ini melambangkan bersatunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu dalam kasih Kristus. Dalam Kejadian seperti yang tertulis di sana pasal 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mari silakan Saudari Stella dan Hendrik untuk menyalakan lilin masing-masing dan mempersatukan di dalam lilin utama. Yesus terangku di siang dan malam. Dia juga Mohon dibantu untuk bisa menerima kembali lilin dari Saudari Stella dan Hendrik. Ya, bisa menghadap kembali kepada jemaat. Dan berikutnya mereka berdua akan memberikan persembahan buah sulung. Bisa dipersiapkan Saudara Hendrik dan Stella yang merupakan gambaran hubungan kedua mempelai dengan Tuhan. Bukan sekadar membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, tetapi memberi makna bahwa kedua mempelai menyadari akan begitu besarnya kasih Tuhan yang telah menyatukan mereka dan akan mengasihi Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan mereka. Bisa ditahan sebentar untuk diabadikan. Puji nama Tuhan, silakan bisa kembali ke tempat Saudari Stella dan Hendrik. Ya, kami dari gereja dan keluarga besar Agape memberikan kenang-kenangan untuk kalian berdua, yaitu Alkitab. Sebagaimana firman Tuhan, di dalamnya ada semua pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan. Ya, saya bisa diterima berdua. Mari Bapak Ibu bisa memberikan aplaus yang meriah untuk mereka. Ya, baik, dan berikutnya mereka akan melakukan penandatanganan akta nikah gereja.
Sekali lagi mari beri aplaus yang meriah untuk kedua kekasih kita. Ya, ini adalah hari bahagia mereka yang akan terus mereka ingat sepanjang hidup mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dan Stella mewakili keluarga besar di Lawang dan di Sumba mengucapkan limpah terima kasih buat semua pihak yang terlibat untuk keberlangsungan acara ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang Bapak dan Ibu, saudara-saudari sudah berikan bagi kami, baik dukungan doa, material, apapun itu. Sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih. Tuhan Yesus menggantikan berlipat-lipat kali ganda bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau
Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebenarnya kita semuanya bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan pagi yang indah ini. Sama-sama kita mengangkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semuanya katakan, aku percaya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami. Aku percaya Tuhan jawab doaku. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah campur tangan dan menolong jalannya prosesi ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Biarlah sukacita surga mengalir dan melimpah-limpah bagi kami semua. Secara khusus bagi keluarga besar yang saat ini boleh merayakan hari sukacita pagi yang indah ini. Ya Tuhan, sebentar kami dah berpisah satu dengan yang lain ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan Kau boleh kembali bertemu dengan keluarga besar kami dalam damai sejahtera Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menengadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu dan kiranya semua yang dijumpai tanganmu berhasil. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebajikan dan kebaikan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberi engkau damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dengan berkat, pulanglah dengan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023 merupakan hari yang dipilih oleh Mas Hendrik dan Mbak Stella, warga negara Indonesia, untuk mencatatkan perkawinannya secara catatan sipil di wilayah kerja Kabupaten Malang. Karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah secara hukum, maka dengan ini saya nyatakan sidang terbuka pencatatan perkawinan Saudara Hendrik dan Saudara Stella saya nyatakan dibuka. Undang-undang yang dipakai untuk mensahkan pencatatan perkawinan saudara adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Supaya saudara berdua sedikit mengetahui isi undang-undang ini, saya akan membacakan beberapa pasal yang saya anggap perlu. Bab 1, pasal 1, dasar perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal ini ada 3 hal yang ditekankan oleh negara kita. Yang pertama, definisi perkawinan menurut negara kita adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi perkawinan adalah sebuah ikatan yang dengan sengaja sampean bentuk. Dan ikatan ini diharapkan oleh negara kita ikatan lahir dan batin. Artinya kehidupan dan hidup Mas Hendrik dan Mbak Stella seutuhnya harus diikat menjadi satu. Tidak ada satu bagian pun dalam hidup saudara yang tidak menjadi satu.
Alkitab berfirman menjadi sedaging. Kemudian tujuan perkawinan ada dua, membentuk keluarga yang bahagia, dan yang kedua membentuk keluarga yang kekal. Sebagai orang yang beriman, pasti saudara memahami bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak semata-mata tergantung pada hal-hal yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang bersifat kasat rasa, hal-hal yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada saudara, dalam kehidupan berumah tangga mencari sandang papan pangan memang harus, tetapi jangan lupa menjalankan kewajiban agama sebagaimana agama yang saudara pilih. Yang kedua, tujuan keluarga adalah kekal, artinya untuk selama hidup. Nah, untuk mencapai tujuan keluarga bahagia dan kekal ini, negara kita menetapkan perkawinan warga negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Saya tadi menyaksikan pengesahan perkawinan saudara secara agama Kristen, perkawinan kudus. Kemudian pasal 3, pada asalnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Perkawinan ini menganut asas monogami. Tidak boleh bersuami atau beristri lebih dari satu. Sehingga kalau kita kembalikan pada pasal 1 tadi, maka harapan negara kita adalah perkawinan yang sampean lakukan ini berlaku sekali seorang untuk selama hidup. Tidak diperkenankan adanya perceraian. Kemudian yang berikut pasal yang ke-33 dinyatakan kepada kita sekalian kewajiban suami istri. Pasal kita mengatakan kewajiban suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Mas Hendrik dan Mbak Stella, kewajiban suami istri dalam pasal ini ada 4 saling. Wajib artinya hukumnya itu wajib bukan sunnah. Wajib saling mencintai, wajib saling menghormati, wajib saling setia, dan wajib saling memberi bantuan lahir dan batin. Kemudian pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu pilihan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami adalah kepala keluarga. Mas Hendrik, kewajiban sampean di sini ada 2. Melindungi istrinya, yaitu Mbak Stella. Memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan nafkah lahir dan batin. Mbak Stella diingatkan sesuai dengan kemampuannya. Mas Hendrik, pasti sampean sudah tahu karena sudah lama kenal. Waktu Mas Hendrik ke rumah saya cerita bagaimana pertama bertemu, bagaimana pergumulan, dinamika percintaan dari Anda berdua. Sehingga Mbak Stella pasti tahu seberapa kemampuan dari Mas Hendrik. Ya.
Kemudian ayat yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Mbak Stella selaku ibu rumah tangga, kewajiban sampean mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang dikatakan urusan rumah tangga itu adalah mengatur keadaan rumah dan mengelola penghasilan keluarga, dan itu harus dilakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Yang terakhir pasal 34 ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Karena sampean orang Kristen, tempat mengajukan gugatan adalah pengadilan negeri. Karena pencatatan sampean dilakukan di wilayah Kabupaten Malang, maka tempat mengajukan gugatan adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Ayat ini menyatakan kepada sampean berdua bahwa perkawinan sampean dilakukan atas dasar undang-undang pemerintah, sehingga memiliki sanksi hukum dan memiliki bobot hukum. Saya mendengar janji sampean berdua tadi di hadapan Tuhan, maka saya yakin sampean berdua akan menjalankan kehidupan rumah tangga sampean dengan penuh tanggung jawab, terutama kepada Tuhan. Itulah beberapa pasal yang saya anggap perlu untuk saya bacakan. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada panjenengan sebelum membubuhkan tanda tangan di lembar tanda tangan. Yang pertama, Mas Hendrik Haru Kondalura, sampean minta dilayani catatan sipil dengan Mbak Stella Catalonia Dita Hanjani atas kehendak siapa? Atas kehendak bersama. Kemudian Mbak Stella Catalonia Dita Hanjani, sampean minta dilayani catatan sipil dengan Mas Hendrik Haru Kondalura atas kehendak siapa? Kehendak bersama. Apakah benar Anda berdua sudah saling setuju? Ya, Benar. kami setuju. Apakah ada pihak yang memaksa? Tidak ada. Kemudian yang kedua, kewajiban suami istri tadi ada 4. Harus saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Apakah sampean sebagai suami istri sanggup memenuhi kewajiban sampean? Dalam anugerah Tuhan kami sanggup. Kemudian kepada Mas Hendrik sebagai suami, kewajibannya tadi ada 2, melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga. Apakah sampean sanggup memenuhi kewajiban sampean sebagai suami? Iya, dalam anugerah Tuhan saya sanggup. Kemudian Mbak Stella tadi kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apakah sampean sanggup memenuhi kewajiban sampean sebagai istri? Ya, dalam anugerah Tuhan saya sanggup. Terima kasih kepada Bapak saksi berdua. Berdasarkan jawaban-jawaban saudara mempelai ini, apakah Bapak berdua sanggup menjadi saksi atas pencatatan perkawinan ini? Sekarang dipersilahkan membubuhkan tanda tangan pada lembar tanda tangan ini.
ayah dan nama terang dituliskan Mas Hendrik. Terima kasih Pak, sudah. Dengan saksi pertama apa kedua? Saksinya masa? Oh ya. Berdasarkan jawaban-jawaban dari saudara mempelai, saya atas nama pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 mensahkan pencatatan perkawinan saudara Hendrik dan saudari Stella, warga negara Indonesia, sebagai suami istri yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian Bapak Ibu, pencatatan perkawinan telah selesai. Dengan ini saya nyatakan sidang terbuka pencatatan perkawinan saudara Hendrik dan Stella saya nyatakan ditutup. Saudari Stella, silakan. Bapak Ibu mari beri aplaus kepada mereka. Stella mengenal Hendrik tahun 2018 di Sumba saat acara retreat SMA. Ketika itu Stella menjadi pembicaranya. Saat awal bertemu, Hendrik sudah minta ternyata kepada Tuhan agar Stella diberikan Tuhan kepadanya, atau Stella diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka bertemu kembali pada 14 Oktober 2021. Mereka tidak pernah pacaran Bapak Ibu, tapi mereka berkomunikasi lebih intens. Mereka saling sharing dan mereka mendiskusikan banyak hal sampai mereka memutuskan bertunangan pada 23 Desember 2022. Dan hari ini 6 September 2023 mereka masuk dalam pernikahan yang kudus. Ya, beri aplaus yang meriah untuk mereka. Dan saya undang kedua orang tua dari saudara Stella. Ya, saya undang karena saudari Stella dan Hendrik akan membuktikan atau memberikan tanda cinta mereka kepada kedua orang tuanya. Saya persilakan dimulai dari Pak Alek dan Bu Alek dulu ya. Ya, 2, 1. Ya, ini Bapak ya. Bapak, ini adalah bukti cinta kami ya. Hendrik, ayo silakan. Ayo. Ya, silakan. Kepada Mama, Hendrik kepada Mama. Yo, kepada Mama silakan. Ya, pada Mama. Ya. Oh, Oma tidak lupa juga ikut ya. Oma juga ikut. Yo, 3. Kok susah banget itu ya kuenya ya. Digigit gak apa-apa. 3, 2. Iya, beri aplaus yang meriah untuk mereka. Iya, Oma di sebelahnya atau di tengah deh. Ya, Oma di tengah. Ya, sekarang giliran Oma. Ya, mari berikan suapan cintanya kepada Oma berdua ya. Ya, Hendrik yang memberikan, tangan Stella memegang tangan Hendrik. Yo, 3, 2, Oma. Ya, beri aplaus yang meriah untuk mereka. Ya, terima kasih. Bisa diletakkan, beri peluk dan cium kepada Oma, beri peluk dan cium kepada Papa Mama. Ya, barangkali memang ini tidak cukup ya Bapak Ibu, tetapi mereka berusaha untuk
ya dalam momen yang sesempit apapun untuk bisa menunjukkan cinta mereka ya, bakti mereka sebagai seorang anak kepada orang tua. Berikutnya saya mengundang Bapak dan Ibu dari Hendrik. Ayo Bapak Ibu, mari beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk cinta kepada Papa. Ya, cinta kepada Papa. Ya, terima kasih. Dan sekarang cinta kepada Mama. Ya, kepada Mama. Mari sekali lagi beri aplaus yang meriah. Yeah. Terima kasih. Ya, Stella, bisa diletakkan kuenya dan beri peluk cium buat Mama dan Papa. Apakah kalian berdua akan tetap saling mendukung? Apakah kalian berdua tetap saling menyayangi dalam suka dan duka dalam segala keadaan? Iya, jawab lagi yang keras. Iya, kalau sudah iya, ya siap. Silakan saling memberikan suapan cintanya. Beri aplaus lagi Bapak Ibu yang meriah. Ya. Nggak kelewatan fotonya. Oke. Terima kasih. Sudah ya. Ayo sekarang kita kerjain mereka ya. Tadi kurang panjang. Wedding kiss. Ayo dicium yang mana? Salah. Ayo salah. Yuk 3, 2. Iya. Lagi yang panjang. Oh, mana kissnya? Mana kissingnya? Ya udah. Kok di hidung sih? Di hidung. Ya sudah. Yang lagi dong. Yang lain di tempat. Waduh ya, di tempat yang lain. Ayo 3, 2 yang seru Bapak Ibu. Ayo mana Hendrik? 3, 2, 1. Kita sudah mengharap lebih ya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang untuk mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara demi acara telah kami lalui Bapa. Kedua saudara dan saudari kami ini telah sah menjadi suami istri di hadapan Engkau dan di hadapan kami. Dan mereka juga telah menyediakan bagi kami segala berkat yang sudah ada, berkat untuk tubuh kami. Sebelum kami jamah, kuduskan dengan firman-Mu dan kami akan menerima kembali kekuatan yang baru daripada Bapa. Berkati kedua saudara-saudari kami ini ya Bapa, berkati keluarga mereka yang sudah berjerih lelah menyediakannya bagi kami. Kami menyambut segala berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Om. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana hari ini pelaksanaan pemberkatan nikah boleh berjalan dengan lancar. Saya percaya itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, dan pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya pemberkatan nikah pada hari ini. Banyak pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan telah perbuat Bapak dan Ibu kepada anak-anak kami ini. Biarlah hanya Tuhanlah yang membalas apa yang Bapak Ibu telah perbuat kepada kami semua. Karena kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia satu-satunya junjungan kita. Kitalah hanya seorang hamba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Secara khusus juga saya bersyukur, berterima kasih buat keluarga besar daripada Pak Max Raja yang telah meluangkan waktu dan tempat untuk kami boleh menggunakan tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam penyambutan, di dalam pelaksanaan kegiatan pemberkatan nikah ini ada sesuatu yang kurang mengenakkan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami secara khusus keluarga besar mohon ampun.
Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih, di akhir kegiatan ini kami hanya bisa ucapkan silahkan Bapak Ibu menikmati apa yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu